Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami kelompok 7 yang akan menjelaskan sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari mulai terbentuknya perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini. Ide dibentuknya perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1983, di mana saat itu terjadi deregulasi sektor perbankan oleh Bank Indonesia, sehingga para pemuka agama Islam di Indonesia menginginkan terbentuknya suatu lembaga perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pada tahun 1990, melalui rapat yang diadakan di Bogor, Majelis Ulama Indonesia mulai membentuk kelompok kerja yang nantinya akan merencanakan atau merancang pembentukan bank syariah pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1991 berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah ini mengacu pada landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana dalam kalimat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak dijelaskan secara detail tentang perbankan syariah, namun diganti menjadi kalimat perbankan dengan sistem bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tanggal 1 November 1991 dengan modal awal sebesar 106.126.382.000 rupiah. Kita akan bahas bagaimana perjalanan perbankan syariah di Indonesia hingga kini. Pertama, pada tahun 1998, terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana di undang-undang tersebut secara tegas menjelaskan bahwa Indonesia memiliki dual banking system, yaitu adanya sistem perbankan konvensional dan juga sistem perbankan syariah. Kemudian berturut-turut Bank Umum Syariah didirikan, dimulai dari Bank Mandiri Syariah yang berdiri pada tahun 1999, Bank BRI Syariah pada tahun 2008, dan Bank BNI Syariah pada tahun 2010. Pada tahun 2008 juga, landasan hukum perbankan syariah semakin diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana dengan adanya undang-undang ini, pada tahun 2009 hingga 2010, jumlah bank umum syariah meningkat dari 5 bank umum menjadi 11 bank umum. Pada tahun 2015, Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah yang memuat rencana peluncuran bank syariah berskala besar diluncurkan. Nah, yang terbaru pada tahun 2021 terjadi merger besar antara Bank Syariah BUMN yang terdiri dari Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Akibat dari penggabungan 3 bank syariah BUMN ini, BSI masuk dalam top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Merger ini menjadi momentum sendiri untuk kemajuan perbankan syariah dan mengevaluasi berbagai kebijakan operasional bisnis bank syariah. Selanjutnya yaitu ada operasional bank syariah. Kebermanfaatan dari operasional bank syariah sendiri yaitu bank syariah menjalankan perannya melalui ekonomi syariah berbasis komersial. Kemudian, orientasi bisnis bank syariah sendiri semestinya bukan hanya mengejar besarnya laba pada akhir tahun, melainkan besarnya kebermanfaatan yang dirasakan oleh umat. Rapat Pemegang Umum Saham atau sering disebut dengan RUPS, Bank Syariah juga mendiskusikan seberapa besar persoalan perekonomian umat yang bisa teratasi dengan kehadiran Bank Syariah. Selanjutnya yaitu ada kepatuhan dan kewajaran orientasi bisnis Bank Syariah. Setiap transaksi muamalah yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada umat harus memenuhi orientasi kedua aspek tersebut, supaya bisa menjawab persoalan ekonomi. Asas kepatuhan dan kewajaran dalam menentukan margin keuntungan harus diperhatikan. Sepatutnya margin yang diberikan bisa memudahkan dan tidak seperti bank komersial. Perbedaan akad mudharabah dengan pembiayaan di bank konvensional pada prinsipnya
Untuk bank konvensional, penerapannya dilakukan dengan sistem bunga, di mana bunga tersebut dibebankan kepada si peminjam. Tidak peduli apakah si peminjam tersebut memperoleh untung sedikit atau besar. Dan itu kadang-kadang tidak melihat seberapa besar keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh si peminjam. Sedangkan di bank syariah, penerapan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil, di mana persentase bagi hasil itu disepakati bersama antara si peminjam dengan yang meminjamkan. Kesepakatan itu dilakukan di awal akad. Nah, jika hal tersebut si peminjam mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama. Dan juga sebaliknya, jika si peminjam usahanya itu mengalami untung, maka akan dibagi bersama sesuai dengan porsi masing-masing yang telah disepakati bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Persepsi sendiri merupakan pendapat seseorang terhadap suatu objek tertentu di mana ia mengemukakan apa yang ia ketahui tentang objek tersebut. Menurut penelitian Anissa tahun 2016, menunjukkan bahwa faktor persepsi mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian jasa pada bank syariah. Kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang perbankan syariah, yang pertama, perbankan syariah tidak memiliki bunga, dan yang kedua, perbankan syariah identik dengan sistem bagi hasil, di mana bentuk produk berdasarkan prinsip tersebut adalah mudharabah dan musyarakah. Kemudian persepsi yang ketiga yaitu tentang produk pada bank syariah. Sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi muslim bahwa salah satu kendala pada pengembangan bank syariah yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan operasional bank syariah. Sehingga beberapa masyarakat beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait perbankan syariah. Menurut penelitian Herdianti tahun 2019, hal-hal yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah, yang pertama adalah pendapat orang lain. Pendapat orang lain akan mempengaruhi positif atau negatifnya pendapat seseorang yang akan diberikan kepada objek tertentu. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi akan membangkitkan hasrat seseorang berdasarkan sikap dan perilaku yang ia lakukan. Yang ketiga adalah minat. Minat merupakan hal-hal lain yang memberikan perbedaan penilaian seseorang pada suatu objek tertentu. Yang keempat, pengalaman. Pengalaman akan memberikan pengaruh terhadap pendapat seseorang karena pengambilan keputusan akan sesuai pada apa yang pernah ia lalui. Dan yang terakhir adalah harapan. Harapan mempengaruhi persepsi dalam membuat keputusan berdasarkan ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan atau harapkan. Seperti yang telah diuraikan di babak sebelumnya, maka di akhir sesi ini saya akan menyimpulkan beberapa hal di mana seperti kita ketahui perjalanan panjang sejarah perbankan yang ada di syariah Indonesia ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat pada tahun 1991. Dengan seiring berkembangnya waktu hingga tahun 2021, 3 perusahaan BUMN Bank Syariah di Indonesia resmi melakukan merger pada tahun 2021 yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah dan menjadikan perbankan syariah makin eksis di kalangan masyarakat. Dengan penggabungan ketiga bank ini, diharapkan mampu berinovasi dan lebih kuat lagi dalam memajukan keuangan syariah di Indonesia, di mana di Indonesia merupakan penduduknya beragama Muslim. Hal ini menjadikan hal positif yang dapat berkontribusi dalam perekonomian.